Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau membagikan hasil tes dari pengujian gaming yang udah saya lakukan selama 3 hari ini. Gila, lama banget. Entah kenapa ya, saya kok bikin game review gini kok rasanya kok panjang banget. Dan untuk Antutunya sendiri di mode normal tanpa mode performa di sini Antutunya dapat di 1.300.000 ya. Ini belum mode performa ya, masih mode biasa aja, mode balance. Hasilnya udah oke. Saya yakin banget kalau saya kasih fan cooler mode performa di tempat AC 1,4 juta rasanya mudah. Oh, tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa ini akan ada 2 video ya pengujian gaming ya. Video kali ini adalah rangkuman dari semuanya, dan setelah ini akan saya upload satu persatu pengujiannya dari MLBB, PUBG, dan Genshin Impact yang panjang. Jadi yang untuk rangkuman lengkapnya ada di sini, tapi nanti keesokan harinya akan saya upload satu persatu pengujian dari MLBB, PUBG, dan Genshin Impact yang lebih istilahnya waktu proses pengujiannya seperti apa ya. Misalkan kalian kurang percaya atau pengen lihat sendiri pengujiannya gimana, nah besok akan saya upload satu persatu yang versi panjang, tapi yang versi rangkumannya akan ada di video ini. Langsung aja kita bahas di sini saya ngetes FPS-nya. Sekarang nggak pakai frame rate monitor dari bawaan Xiaomi karena setelah di Xiaomi HyperOS itu masih error dan hingga hari ini belum diperbaiki. Jadi FPS-nya tuh bisa dikali 2, bisa turun lagi, gak tau lah, pokoknya saya bingung. Pokoknya di Xiaomi HyperOS power monitornya, power consumption-nya yang FPS meternya tuh lagi gak beres dan belum diperbaiki. Jadi saya pakai Tacostat, saya beli Tacostat, jadi datanya akan ada di sana. Tapi untuk yang MLBB kita akan bahas sekarang juga. Jadi ketika saya bermain MLBB ini ada di grafik ultra dengan refresh rate ultra, ruangannya non AC ya, di sini 30 derajat Celcius. Waktu itu panas karena belum hujan ya. Saya pakai sinyal Bayu seluler dan suhu awal layarnya ada di 39,8 derajat Celcius. Nah, suhu kamera yang bagian back covernya ini ada di 39,6 derajat Celcius. Dan waktu pengujian awalnya baterainya saya taruh di 46% waktu main game. Dan di sini saya nggak nguji dari 100 ya, karena waktu 100 turun ke 99 tuh beda banget kayak persenan yang lain. Jadi saya ngujinya di tengah-tengah di baterainya 46%. Nah, setelah saya bermain selama 7 menit, suhunya nih lumayan naik ya di settingan tertingginya, yaitu 43,7 derajat Celcius untuk bagian layar, dan bagian suhu kameranya ada di 42,5 derajat Celcius. Dan setelah 20 menit bermain, suhu layarnya ini turun di 43 derajat Celcius dengan suhu kameranya juga turun ada di 40 derajat Celcius. Dan penggunaan baterai di 20 menit bermain ada di 8%. Saya rasa ini hasil yang oke dari suhu dan baterainya, tapi memang tergolong ini anget ya. Ini tergolong anget untuk settingan rata kanan dan itu wajar. Dan ketika saya bermain FPS-nya ini aman sebetulnya, cuma di menit ke berapa gitu ya, di menit ke 15 kayaknya kalau nggak salah, itu FPS-nya di-lock. FPS-nya di-lock di 90 FPS, jadi FPS-nya ada di 88 sekitar situ. Jadi dari 120 turun ke sana untuk mungkin ngademin dari suhu temperatur smartphone-nya ya, throttle gitulah. Dan dari FPS-nya sendiri saya rasa bagus, cuma memang ada habis turun sekali di 90 FPS, nggak balik lagi ke 120 FPS. Nah, berikutnya di hari ini baru aja saya coba lagi ya, main di kondisi yang sama, cuma kali ini pakai sinyal WiFi. Dan akhirnya dapat 120 FPS sih. Rata gitu ya. Ya nggak 120 rata sih, tapi mepet ke 120 FPS. Data Tacostatnya dapatnya ada di, jadi FPS-nya rata-ratanya ada di 118. Ini tadi sempat keluar ya gamenya ya, permainannya ya. Terus saya masuk lagi. Nah, ini udah ada turunan yang terlalu gede, jadi rata-ratanya jadi tidak akurat. Tapi saya pastikan FPS-nya bagus banget, ada di 115 ke atas. Terus lanjut lagi di game kedua ya, yaitu game PUBG. Nah, di game PUBG saya juga main ya, tapi mainnya agak berbeda karena ruangannya di sini waktu itu lagi hujan deras. Jadi hujan deras, suhu ruangannya turun sampai di bawah 28 derajat Celcius. Jadi 27,6 derajat Celcius. Dan saya milih permainan PUBG di smooth 90 FPS dan sisanya ada ya settingan yang lebih tinggi tapi ekstrim semua. Jadi karena lebih relate 90 fps, saya ubah ke smooth 90 fps, dimana ketika saya bermain, baterai awalnya ada di 83%.
Dan suhu in-game layarnya ada di 42,6 derajat Celcius ketika tengah-tengah bermain ya. Dan suhu kameranya ada di 42,6 derajat Celcius. Nah, tapi di akhir permainan suhunya turun ada di 41,1 derajat Celcius untuk bagian depan dan belakang. Hasilnya aman sih. Kalau kamu PUBG nggak usah dipikir lah, aman banget. Mau 90 FPS terlalu keentengan itu. Jadi untuk PUBG sangat aman banget saya bilang. Dan dari suhunya juga aku rasa sih tidak ada masalah ya. Karena waktu saya cek suhunya cuma ada di 42, 41,9 gitu. Di suhu ruangan yang non AC juga. Pokoknya aman sih. Tapi di kondisi ruangan yang adem ya. Karena waktu itu hujan deh. Pokoknya PUBG nggak usah dipikirin deh. Hajar aja. Aman banget. Terus lanjut lagi ke game yang paling berat di pengujian kali ini, yaitu Genshin Impact. Untuk Genshin Impact di sini saya main di ruangan yang non AC sama di sini. Waktu itu suhunya masih adem, saya main di mode balance, sinyal seluler. Terus saya setting di highest 60 fps, di motion blur yang settingannya ada di tinggi, high. Dan 30 menit bermain, baterainya berkurang 12% tanpa kipas. Dan bisa saya bilang FPS-nya mepet ya di 60. Hingga suhu layarnya sampai ke 45 derajat Celcius baru deh kena throttle. Jadi waktu suhunya 45 derajat Celcius, FPS-nya diturunin dan dikunci di 45 FPS. Dari hasil taco statnya sih terkuncinya di sini ada di menit ke-16 ya, 16-17 lah. Antara menit ke-15 sampai menit ke-20. Nah, habis itu saya main lagi Genshin Impact dan saya masih tidak menghidupkan mode performanya karena saya tahu banget bahwa ini throttle-nya terjadi karena panas. Untuk panasnya aja udah sampai ke 45 derajat Celcius. Misalkan diterusin lagi pakai mode performa, panasnya bisa dilepas. Nah, itu mengerikan, itu bisa di atas 45 derajat Celcius. Jadi saya tidak merekomendasikan mode performa. Nah, cuma kalau kamu pengen main dengan power yang bagus, pakailah fan cooler. Kalau kamu pakai mode performa juga boleh ya, tapi wajib fan cooler. Pokoknya itu wajib pertama. Kalau bisa ya, kalau mau maksimal lagi di ruangan AC sama pakai sinyal WiFi. Itu aja. Tapi saya di sini pakainya mode balance, mode biasa aja, pakai fan cooler karena saya yakin banget ini pasti FPS-nya bisa aman. Nggak usah pakai mode performa dan hasilnya bener aja. Setelah saya pakai fan cooler ya, FPS-nya rata banget cuy. Untuk rata-rata FPS-nya di taco statnya dapat di 58,5, jadi hampir 59 ya. Untuk turun-turunnya ada di grafiknya ketika saya teleport pertama, itu wajar ya. Terus untuk beberapa pertarungan kadang itu ada turun sekali, satu dua kali itu turun ke 30-an fps atau turun ke 50-an fps, tapi cepat banget nanti naik lagi. Jadi ada penurunan seperti itu, tapi tidak usah kalian pikirkan karena itu terlalu cepat sekali dan tidak mempengaruhi rata-rata FPS-nya yang hampir 60 FPS. Jadi memang untuk Genshin Impact rata kanan saya tekankan harus pakai fan cooler. Dan endingnya baterainya jadi lebih boros ya, ketika setengah jam tanpa fan cooler kena throttle itu habisnya cuma 12% baterainya. Cuma ketika pakai fan cooler baterainya jadi habisnya 16%. Loh bang, kenapa bang? Kan pakai fan cooler bang, makin irit dong. Enggak dong. Jadi kalau kayak mau pakai fan cooler, HP-nya adem, nggak kena throttle, FPS-nya bisa tinggi terus. Akhirnya kerjanya maksimal. Nah, karena kerjanya maksimal, memang tidak panas karena ada fan cooler, tapi endingnya ya baterainya jadi lebih boros. Jadi gitu guys. Jadi kalau misalkan FPS-nya turun-turun, berarti baterainya irit. Misalkan FPS-nya rata, ya pak, ya kerja keras dia, kerja keras gitu. Jadi fan cooler emang sangat membantu. Jadi untuk pengujiannya yang bisa saya berikan datanya seperti itu ya guys. Dan buat saya pribadi, walaupun saya menguji di settingan rata kanan, tapi kalau saya main ya settingan biasa aja. Misalkan kalau PUBG sih masih pakai smooth 90 ya, itu udah pasti sih karena udah termasuk game ringan buat saya. Nah, tapi kalau MLBB saya biasanya pakai ke settingan 60 fps di grafik ultra. Dan untuk Genshin Impact jujur aja saya pakainya biasanya pakai medium 60 fps, nggak pakai highest. Cuma karena ini pengujian, saya tinggi-tinggiin aja nih settingan fps-nya biar teman-teman yang merasa kepingin penasaran performanya seperti apa, biar bisa puas nonton video ini. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jika saya ditanya apakah HP ini panas bang, apakah HP ini worth it bang dibuat ngegame bang,
Kalau kalian main rata kanan, yes, panas. Itu wajar. Kalau kalian nggak main rata kanan, main settingan yang normal aja, cuma anget-anget sewajarnya sebuah smartphone kalau dipakai buat gaming, menurut saya. Jadi kalau kamu main wajar, kayak saya di settingan yang biasa-biasa aja, tengah-tengah aja, itu cuma ya kayak HP biasa lah, nggak ada masalah. Cuma kalau kalian mentokin ke rata kanan, ini memang terasa panas. Dan saya sangat menganjurkan itu pakai fan cooler. Nah, tapi panasnya berbahaya nggak Bang? Ya kalau kamu nggak pakai fan cooler, ya berbahaya. Cuma kalau saya ditanya panasnya, tetap ini panas HP yang wajar. Jadi panasnya tuh nggak lebay. Dan panasnya ini berbeda dengan Snapdragon 888 dan 8 Gen 1. Nah, jadi termasuk panas yang bisa dan mudah banget dikontrol kalau pakai fan cooler. Jadi pakai fan cooler aja bisa kok, nggak perlu ruangan ber-AC atau sinyal WiFi. Tapi kalau mau maksimal, memang ya kondisi idealnya buat saya pribadi, sinyal WiFi, ruangan ber-AC, fan cooler itu langsung, wah itu performanya beneran maksimal banget. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terus sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.